nanti kan sebentar lagi saum bulan Ramadan ya Ustaz. Nah, memasuki bulan Ramadan ini biasanya kan banyak di antara kita ini kaum muslimin mencari pada saat tarawih itu mencari imam yang cepat Ustaz. Nah, sementara kita kan pengen yang imamnya tartil bacanya Ustaz. Kadang kan banyak ada yang Ustaz itu bacanya satu napas Fatihahnya gitu Ustaz. Sementara kesian yang orang-orang yang udah sepuh gitu kan, baru sebentar amin gitu Ustaz. Tuh bagaimana dengan imam yang seperti itu Ustaz, yang bacanya tidak tartil, satu napas dan cepat gerakannya gitu. Sementara kan kalau kita mengikuti Rasulullah itu kan gerakannya agak nggak terlalu cepat, santai, cuma ninah gitu Ustaz. Nah itu kita bagaimana dengan imam yang seperti itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara rukun yang harus dipenuhi dalam sholat adalah tumakninah. Dan orang yang sangat cepat dan tidak tumakninah, kita tidak perlu sholat di belakang dia karena sholatnya tidak sah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ada seorang laki-laki masuk ke masjid dan sholat dengan cepatnya dan tidak tumakninah. Maka Rasulullah bersabda kepada dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia kembali lagi sholat. Setelah sholat, Rasulullah bersabda lagi, kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya dia minta diajarkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengajarkan supaya dia tumakninah. Kalau misalnya dia sholat tarawih begitu cepatnya, ya, pertama dia membaca Al-Fatihah satu nafas, para ulama mengatakan bahwa ini termasuk kebid'ahan dalam agama. Yang kedua, sholatnya cepat sekali, tidak tumakninah, ini menyebabkan sholatnya tidak diterima oleh Allah, percuma. Ya, kenapa? Karena tumakninah itu rukun sholat dengan ijma para ulama. Maka karena dia sudah kehilangan rukun, Bapak, maka kewajiban kita mengingatkan dia. Jangan terlalu cepat, Pak. Ya, harus tumakninah. Dahulu bagaimana Rasulullah sholat taraweh, kita berusaha untuk mencontoh. Nah, Bapak berikan masukan-masukan yang baik kepada dia. Tapi kalau kita sudah berikan masukan ternyata begitu terus, ya sudahlah, kita cari masjid lain yang imamnya bisa tartil. Kita pun juga bisa merasa nikmat ya untuk sholat di belakang imam tersebut. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana jika kita menemukan hal tersebut, kita membatalkan diri dan kemudian kita sholat sendiri di rumah, Ustaz? Kalau memang ternyata tidak tumakninah, yang berakibat tentunya sholatnya pun juga tidak diterima oleh Allah, ya tidak mengapa kita pulang ke rumah, lalu kita sholat sendiri di rumah. Nah.